Bukan berarti yang lain kita abaikan, bukan. Maksudnya jangan sampai kita nggak layak melepas diri kepada Gusti Allah. Karena kita udah sepakat antara Rabbi wa ana abdu. Kenapa jol roh dibungkus oleh jasad, udahnya kita pada ngelayap ini. Ya, jogrogan al-jilad biladullah, jogrogan wala ibadullah. Bumi di mana dipijat, bumi Allah. Kepada siapa kita bertemu adalah hamba Allah. Tapi anehnya kita ngelayap. Nah ini yang ditakutkan oleh Nabi, ini yang begini-begini nih. Ya, kita lupa. Kacang lupa dengan kulit. Ini kalimat kacang lupa dengan kulit ini bukan orang berjasa kita ditolong kerja, bukan. Kalau kita umpamanya berjasa ditolong kerja sama orang, kan kita bayar kontrak. Pak, saya ditolong sama Bapak dulu. Waktu itu saya nggak punya apa-apa, dan saya tanda terima kasih. Sekarang saya udah di bawah jadi wakil pimpinan. Saya mau balas budi sama Bapak. Mana Bapak, saya mau tolong lagi. Kan empas. Hitungannya nih. Hitungannya empas. Kalau bicara jangan lupa kacang, lupa dengan kulit. Kalau semata-mata urusan itu, kalimat istilah kacang lupa dengan kulitnya itu nggak diabadikan itu. Tidak menjadi sejarah ucapan itu. Karena kita udah bayar sih. Waduh, dulu kamu saya tolong pakai duit. Ya Pak, saya balikin duit Bapak. Kan kelar. Selesai. Ya. Tapi ini jangan lupa kacang dengan kulit. Aneh ini, larinya kemana ini? Larinya kemana itu kalimat? Kan kita larinya kan kebanyakan urusan jasa. Kita ditolong, entah bicara materi atau bukan, kita bisa kembalikan, urusannya kelar. Di bahasa itu udah gak berlaku lagi. Tapi anehnya sepanjang waktu masih dipakai itu. Jangan lupa kacang dengan kulit. Oh, berarti perjalanan jangan lupa kacang dengan kulit. Ini adalah bahasa perjalanan urusan agama. Seperti apa? Kan kamu tadi kan sudah diomong antara Rabbi wa ana abdu. Engkau Tuhan kami adalah hamba-Mu. Nah ini jangan sampai lupa kalimat tuh. Ya, biar kata kita diwarna-warnai pangkat jabatan wanita cantik berulang kali kawin umpama nih. Ya jangan lupa itu. Ya, oh kamu mengenali Tuhan Allah adalah sebagai pencipta. Akhirnya setelah terrealisasi di era zaman kehidupan kita masing-masing, kan akhirnya kan kita pada ngelayap ini, ya. Sampai-sampai dengan ngelayapnya kita, sampai-sampai nih tarhim subuh. Kalau di kampung masih dipakai tuh, kalau di kota wallahu a'lam, jangan dengar. Ya man manami fi atrafil layali. Wahai orang yang tengah asyik, lelap nyenyak syahdu dalam tidur di penghujung malam. Berarti kan mendekati subuh kan? Ajilu bis salati qablal maut. Ajilu, bergegaslah kamu bis salat. Bisolah ini bukan dalam pengertian sholat 5 waktu, bukan. Sebab kalau umpamanya ngerujuk ajul bisolah dalam rupa sholat subuh, nanti zuhur, asar, maghrib, isya protes itu. Ya, kita kan kalau kerja malam kan siang kita molor, betul nggak? Karena kita kerja siang kita malam molor. Ya, jangan timpang siang dong. Kalau kita kerja malam, siang kan kita malam tidur. Kalau kita kerja siang, berarti malam kita istirahat tidur. Tiba-tiba ada teriakan, ajilu bisolati qablal. Wah ini tahim subuh nih. Ingetin kita di waktu subuh ini. Lah zuhur, asar sama maghrib isya teriak. Masa gua enggak tuh? Kan hukumnya sama-sama fardu ain.
subuh fardu ain, zuhur asar maghrib isya pun fardu ain ya. Kalau di anak tiri kan yang 4 pada protes ya, wah kita mandiin subuh nih, nah yang kata kerja yang malam, gua kan baru bangun ini asar, kenapa nggak ada yang teriakin ajilu bis sholat tuh ya. Jadi pengertian ajilu bis sholat qablan maut, ajilu bis sholat qablan maut, supaya kita tidak lupa kacang dengan kulit. Duduk, berdiri, berjalan boleh di mana saja, tapi idrak hati, jiwa, raga kita tidak terputus karena gara-gara tempat atau mahligai. Nah, kita kembali nih perjalanan sang waktu. Kita kan lagi menikmati kehidupan kita di malam ini di Mustaqbir ini ya. Nanti kita bergeser, tak kemana, besok kemana, terus lagi umur panjang. Kita kan menikmati segala-galanya nih ya, dalam lingkungan keluarga, berteman, berbisnis dan lain sebagainya. Satu waktu Jol dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel. Tong kata pengurus masjid musola Mustaqbir, innalillahi, udah mulai teriak gitu. Kepengurusan dari RT anu warganya ada yang meninggal dunia. Kan kita mulai calak ciluk tuh. Siapa ya? Siapa? RT-nya benar nih, RT kita nih. Siapa ya? Oh, terdengar suara Pak Haji. Nah, oh iya, kemarin dia sakit tuh. Mulai macam-macam nih, alibi-alibi yang keluar ya. Oke dah, selesai. Kan dikremasi. Kerabat, keluarga kumpul, tetangga kumpul, kenalan jauh dipanggil, datang semua. Ya, pasang bendera kuning, kemudian dibakar bukur, biar ada wangi-wangiannya ya. Biar kata yang belum mandi rasanya harum wangi ya. Sudah disiapin, disolatin. Sudah disolatin kan diabring ya. Wah, sampai kontainer juga kalah sama motor. Yang biasanya motor kalah sama kontainer, ini kontainer kalah sama motor ya. Langsung pakai bendera kuning dia berhenti. Masuk ke Budi Dharma, akhirnya dikremasi, masuk jenazahnya. Ini bapak-bapak, kalau kita mau masukin jenazah ya, memang dasar praktek yang udah umum ya. Kita kan lahir dari rahim sang ibu nih. Itu yang keluar kaki apa pala dulu itu? Ya, kalau kaki heboh itu, kaki sesar atau operasi ya. Tapi ini karena pala udah aman dah, hitungannya kalau pala lebih keluar udah aman. Kita harus belajar kaidah. Awal sama akhir harus sama. Kalau orok itu keluarnya adalah dari kepala, maka masuknya juga dari kepala. Tuh, ya. Nah sekarang ini jenazah sudah dibawa nih, sudah datang ke Budi Dharma. Kuburan kan begitu. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Tapi kadang-kadang ya, mungkin karena sudah jarang dipraktekin ya, kebanyakan jenazah itu diterimanya dari posisi timur mengarah ke barat. Ya, ada 3 orang di liang kubur, disambut bagian kepala, bagian pundak atau punggung, paha ya, sama kaki. Diturunkan begitu tuh, ya. Yang sebagusnya sesuai dengan kaidah. Tapi ini kan jarang dipraktekin ya. Kalau di dalam penerangan kitab, ini kalau jenazah sudah datang ke Budi Dharma nih, jangan dari sini nuruninnya. Kepala dulu turun nungging gitu tuh. Ya, masuk begitu tuh. Itu menyesuaikan kaidah. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu dijelaskan. Ya, Tanwirul Qulub nama kitabnya. Nah, dalam hal ini kita nggak meraktekin begitu. Kita udah kecolongan tuh satu ilmu, ya. Udah kecolongan satu ilmu. Nah, setelah dimasukkan kan dibuka itu pocong kepala, ya, bahu, perut, pantat sampai kaki. Diarahkan menghadap ke arah barat, diazankan tidak, dikomatkan tidak.
Tapi anehnya ditanya lagi itu, ya, ditanya lagi, ya Abdullah, kalau dia laki, idza ja'a malakani muwakkalan yas'alani faqul lahumma biqaulin fasih wa ittibarin sahih. Ini bekal persiapan kita nanti ini, ya, dihafal bukan hafalan, diingat-ingat bukan ingat-ingatan, ya. Tapi adanya tadi tuh peribahasa kata kacang jangan lupa sama kulit. Oh, ya. Itu peribahasanya masuk tuh, ya. Akhirnya apa? Setelah dia dimasukkan dalam liang lahat, dibuka potong, diazan, diqomatkan, ditanya, ya Abdullah, iza ja'a malakani wakalan yas'alani faqul lahumma biqaulin fasih wa i'tibarin sahih. Selama kamu hidup di alam dunia, kamu menikmati segala-galanya dah, ya. Lantas kamu berpihak kepada Tuhan, man rabbuka. Lantas kamu berpihak kepada Tuhan yang mana? Man rabbuka, siapa Tuhan yang kamu imani itu? Kita bingung ini bapak-bapak, sehari nggak megang HP kan kita panas dingin. Ya, saingnya lagi mana? Ya, HP bapaknya diserobot sama anaknya, emaknya marah-marah. Ya, udah saingan kita di rumah juga sama anak itu, ya, sama setan gepeng. Ya, ibarat kata. Yang sebegitunya aja kita nggak kerasa itu, ya Allah ya Rabbi. Yang sebegitunya aja kita nggak kerasa. Sebelum ruh kita dibungkus oleh jasad, kita ditanya tentang Tuhan. Setelah dibungkus oleh jasad, dikembalikan ke alam kubur, kemudian ditanya kembali, man rabbuka. Selama kamu hidup di alam dunia, kamu berpihak kepada Tuhan siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Coba, udah siap belum kita nih urusan yang begitu tuh? Itu jawabannya nggak ada di fikih, nggak ada di tafsir, nggak ada di hadis, nggak ada di nahwu shoroh, tidak ada di tajwid, adanya di ilmu tauhid, ilmu akidah. Makanya ilmu tauhid ini ibarat makanan pokok, ngegares udah, kopi sama ketan tetal udah, pisang goreng udah, getuk lindri udah. Ditanya, Kang, udah makan belum? Ngegeleng belum. Padahal udah 2 piring itu ketan, ya, ketan kuning kalau pagi, ya serundeng, belum pisang gorengnya. Tapi giliran sudah ditanya, Kang, sabun dahar, dereng belum makan saya, masya Allah, ya. Nah ini jangan sampai kita, ya Allah ya Rabbi. Ini dunia saudara-saudara. Ustadz boleh banyak, kiai boleh banyak, habaib boleh banyak yang ngajar, ya. Tapi untuk diri kita dituntun oleh ilmu begini udah barang langka. Barang langka. Karena apa dikatakan barang langka? Sudah barang jarang dijelaskan. Kan sudah diomong dalam peribahasa Jawa, endok-endok kang korong. Barang dari mana? Telur berkokok atau kungkuruyuk? Dari mana judulnya telur kongkorongok? Tapi itu berbahasa Jawa, udah diomong itu. Endok-endok kang korongok, jago-jago ingkang pada meneng, agama acak-acakan. Pantes agama acak-acakan itu bukan masalah praktek sholat, puasa, zakat, haji, bahkan umrah, bejubel itu. Rajab, roh sampai haji aja, sampai puasa besok itu nggak ada ruangannya, kosong itu. Khususnya di Mekah rapat penuh. Ya coba tanya yang baru pulang umrah di bulan Rajab kemarin. Ya padat itu. Bicara begitu nggak ada kurangnya. Tapi bicara akidah ini penyakitnya sudah diterangkan di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, di dalam permasalahan paman dan keponakan. Kisah lama sudah diomong antara Abu Lahab pamannya Nabi, perang dingin sama Nabi Muhammad itu gara-gara bukan urusan furu'iyah, bukan. Paman sama keponakan
sudah diceritakan ribuan tahun yang silam. Itu bukan urusan furu'iyah, bukan urusan yang kecil, bukan. Tapi urusan berat, urusan besar. Sampai bentrok paman sama keponakan gara-gara urusan akidah. Diponis lakum dinukum liwaliyadin. Kalau itu sudah, agamamu, agamaku. Kan diponis sama Gusti Allah. Ya, itu gara-gara itu tuh tentang pengertian Tuhan doang. Kalau pengertian tentang furu'iyah, kita bisa cincai. Karena ketahuan sama Prabowo aja. Pagar ditanam di laut, bambu ditanam di laut karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan Firaun aja nggak pernah nanam bambu di laut, lah ini di zaman itu udah ada tuh ya bambu ditanam di laut. Aneh bin ajaib ya. Kalau nggak ketahuan tuh lanjut itu ya. Karena ketahuan aja bubar. Ya, ini dunia saudara-saudara. Yang kita pegang perjalanan adalah tentang akidah. Bukan berarti muamalah kita cuekan, bukan. Bukan berarti sholat kita abaikan, puasa kita cuekin, sedekah, zakat, infak kita bukan itu. Makanya ada istilah kata agama, ada istilah kata amaliyah atau aktivitas agama. Yang namanya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, itu namanya aktivitas agama. Aktivitas bagi orang yang memiliki keyakinan Tuhannya Allah, meyakinkan nabinya Muhammad Rasulullah. Itu agamanya. Adapun praktek agamanya, itu tuh yang rame-rame kita kerjain. Puasa berjamaah, umpama nih. Kemudian sholat berjamaah, tarawih berjamaah, itu prakteknya. Tapi yang kelak nanti kita bawa ke akhirat, bukan amaliyah itu, bukan. Kan ada hadis mengatakan awwaluma, udah mulai teriak nih. Awwaluma yuhasabu, pertama kali yang akan dihisab, yang akan diperiksa, yang akan dipertanyakan yaumal qiyamah indallah as-sholat. Kelak di hari kiamat adalah sholat. Ini kita kadang-kadang kepincut. Mari kita praktekin kalimat bahasa ini. Yang namanya yaumal qiyamah, yaum melibatkan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kejadian apapun pasti yang ditanya hari. Ya. Kejadian apa aja, pasti yang ditanya hari. Setelah hari baru nyusul. Jam berapa? Tuh. Bulan berapa? Tahun kapan? Tuh. Tapi yang pertama ditanya itu hari dulu. Yaum. Kiamat. Tuh. Yang namanya kiamat bahasa Sundanya pakewu. Yang namanya pakewu itu nggak ada daya, nggak ada upaya. Contoh, mata ngedelik tapi nggak bisa melihat. Mulut ada tapi nggak bisa bicara. Diajak ngomong nggak bisa ngedengar. Itu namanya kiamat. Ya. Yaumal qiyamah adalah dimana pada saat itu tidak berfungsi tuh. Apa-apa yang pada badan kita nggak berfungsi, namanya kiamat tuh. Bukan kiamat nanti dar antara langit sama bumi beradu lah, dari bagaimana ceritanya. Langit sama bumi ngadu bagaimana ceritanya. Kita kan ya Allah ya Rabbi, debu-debu halus ukuran badan kita mah. Jadi sama gunung juga kita teriak, Tuhan jangan begitu dong, mesti adil. Kita badan secuil, diadu sama gunung ya kalah kita. Ya, badan kita diadu sama gunung, ya kalah kita sama kereta kita ngejedak bahasa kata ya. Apalagi sama gunung. Kita bisa protes sama Tuhan. Tuhan yang seimbang dong kalau ngadu. Ya, yang sepantaran lah bahasa kata ya. Makanya yaumal qiyamah, di mana tidak ada daya dan upaya. Diomong dalam hadis tersebut, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah indallah as-shalah. Ketika perkara manusia dalam keadaan tidak ada daya dan upaya dalam pandangan Gusti Allah,
itu yang dipertanyakan itu adalah tentang sholat. Tapi sholatnya bukan sholat 5 waktu. Nah kita bisa protes dong. Kiai, ini orang setruk satu badan, bukan setengah badan. Bagaimana dia mau sholat cara kita? Tangan gerak digerakin. 1. Pak, emak kan sudah sakit di ruang ICU berbulan-bulan. Bagaimana mau sholatnya? Kalau begitu Tuhan curang dong ya. Pakai orang di ruang ICU pakai ditanya, ya. Atau memang orang dalam keadaan cedera yang bertahun-tahun, nauzubillah min dzalik ya. Banyak kan? Nah itu di daerah Bruk Serang itu ada namanya Kibonteng. Kibonteng itu nggak ada 2 kaki, nggak ada 2 tangan, tapi dia ngelangkahnya gitu, persis kayak bonteng, timun. Ya, nah kita mikir, andai kata dia wudhu, kan nggak kena itu, tangannya nggak masuk, kakinya nggak masuk. Lantas bagaimana cara praktek wudhunya? Tuh, ya kan? Nah, jadi dalam praktek awaluma yaumal qiyamah, awaluma yuhasabu yaumal qiyamah indallah as-sholat. Kelak nanti pada perjalanan manusia yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan oleh Gusti Allah adalah tentang sholat. Tapi sholatnya bukan sholat 5 waktu. Sekarang kita ambil praktek. Sunan Kalijaga itu 3,5 tahun. Sholat kagak, puasa kagak, mencing kagak, berak kagak, ngejogor di pinggir bataran kali. Ustadz Kiai Majelis Ulama Indonesia yang mana yang menghukumkan mereka atau dia tarikus sholat? Ulama mana yang menghukumkan Sunan Kalijaga dalam kisah sejarahnya dan diakui oleh dunia dia meninggalkan sholat? Ada ketua majelis ulama atau menteri agama ada, wah itu orang tarikus sholat itu. Pernah ada kedengar kalimat begitu? Malah ujuk-ujuk jadi wali, dijarain orang kemana-mana, dari mana-mana. Aneh bin ajaib. Lantas protesnya di mana gitu? Kalau dia dihukumkan tarikus sholat, berarti pengertian sholat di sini adalah bukan sholat maktubah. Pengertian bahasa sholat ada 5. Ada yang disebut sholat maktubatun, sholat maktubah. Sholat maktubah kisah peristiwanya ada pada Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad. Ada lagi istilah kata sholatun daimun, sholat daim. Ada lagi sholatil wusta. Ada lagi sholat ismul a'zam. Cara Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga ketika dalam posisi begitu mengamalkan sholatnya bukan sholat maktubah, tapi sholat ismul a'zam. Bukan berarti nggak ada ilmu, tapi ilmunya itulah yang saya kejar. Kan di satu waktu dia dijadikan, dinobatkan sebagai waliullah. Jadi antara nilai sholat-sholat yang disebut tadi, ada maktubah, ada daimun, ada wustu, ada ismul a'zam, ya, ada sholat daim. Nah hal-hal seperti inilah yang disebut pengertian sholat secara maknawiyahnya adalah dikatakan sebagai liko arabi. Nah liko arabi inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah indallah as-sholat. Dimanapun kamu berada, ketika dalam keadaan kamu tidak ada daya dan upaya di dalam memperjuangkan diri kamu, maka yang dipertanyakan oleh Gusti Allah adalah tentang sholat. Tapi sholatnya bukan sholat maktubah, bukan. Tapi sholat yang dimaksud itu tuh makrifat menyangkut tentang liko arabi. Tapi bapak-bapak, pengetahuan ilmu ini nggak umum. Bukan berarti nggak boleh dipelajari oleh umum. Ilmunya untuk umum, tapi pada prakteknya umum nggak regep. Masyarakat umum ini nggak regep gitu. Karena apa? Nah disinilah kita kekurangan tenaga ahli. Jadi di dalam keagamaan pun kita harus terima
Kita sesungguhnya kekurangan tenaga ahli. Kalau cuma sekedar buat ngaji seperti muludan, yasin ratib banyak, ngaji fikih banyak, ustadz gurunya, ya ngaji tafsir banyak itu. Tapi ketika bicara untuk ngangkat dosret dalam urusan yang lebih dalam ke dalam, ini pada ibarat kata pada rontok, pada menguburkan diri, ya. Karena apa yang kita takutkan? Takut agama dijadikan pendaringan. Makanya nggak boleh. Kalau agama dijadikan pendaringan nggak boleh. Kalau mau dijadikan pendaringan dalam kehidupan, ya usaha. Enak, menikmati rezekinya enak. Pakai bisnis, pakai usaha, ya. Makanya saya ngajar begini, saya nggak ngarep. Coba Bapak pikir-pikir, saya cuma ngajar 4 tempat. 1 Al-Mustaghfirin, kedua Masjid Baitul Huda, ketiga di musola Al-Mutakin, terus yang keempat di musola juga tuh. Jumpa sampai ngajar seperti begini berapa sih? Nyampe 1 juta? Nggak nyampe. Rata-rata 200.000 atau 250.000. Itu pun masih ada yang protes itu. Ya ngaji cuma setengah jam kok bayarannya mahal tuh ya. Ngajinya cuma setengah jam kok minta bayarannya mahal. Sedangkan khotib Jumat cuma nggak nyampe setengah jam 500.000 itu. Coba tanya Ustaz duduk ya. Praktek khotib Jumat itu 500 itu. Kalau di pelabuhan 1 juta itu saya. Pelabuhan JTC ya, Pertamina. Kalau di masjid-masjid lokal itu 500.000. Ngajar begini. Saya punya anak 1 diaman kuliah pesantren. Terus yang 2 di pondok pesantren yang bayarannya kan per 1 bulan saya harus ngeluarin duit per 1 anak 2.300.000. Dikali 3 anak berapa itu? 2.300.000 dikali 3 anak. Belum yang 1 anak di luar negeri. Ya. Belum 2 anak di rumah yang sekolah, belum urusan dapur, belum kita punya keluarga datang. Bohong, keluarga datang pulang nggak kita kepelin, ya kan diomongin kita pelit nantinya, ya. Tetap aja uang bensin kita kasih makan ya. Aneh, ajaib, tapi lancar dong. Karena apa? Saya nggak berharap mencari pendaringan dalam agama. Lantas bagaimana? Ya saya gebrak itu, laut saya gebrak. Pertanian saya gebrak. Kita beli nih, ya. Lantas apa? Join. Seperti apa joinnya? Umpama nih, ada sawah gede kan kita gade, kita bayar, kemudian hasil gadenya bagi 2, kan lumayan. Tinggal dikaliin aja. Makanya urusan dunia pakainya pakai ini, tuh dunia ya. Saya ajarin nih, kalau urusan dunia pakai otak. Tapi kalau urusan agama jangan pakai ini, jendel kita dilaknat sama Nabi nantinya. Harus pakai ini. Jadi kita dapat keberkahan hidup luar biasa nantinya. PRT coba tanya tuh, muludan itu memang makan duit kecil apa itu kalau muludan? Paling kecil saya ngeluarin duit 60 juta itu. Muludan yang di rumah PRT. Ya, coba hitung-hitungan. Anak yatim 100 orang, per 1 anak 200.000. Ya, belum urusan makan, urusan ini, urusan itu dan sebagainya. Belum tamu-tamu yang datang. Masa iya kita kasih 200.000? Muka kita mau taruh di mana? Minimal 500.000. Kali indah kalau ada 11 kiai berapa? Ya. Memang saya ngomong sama orang begini, udah malu kita. Kita begini kan paling gede 200.000 orang asing. Ya, ibarat kata. Nah makanya urusan bicara agama kita pakai ini. Tapi kalau urusan dunia kita pakai ini. Pintar-pintar bagaimana supaya kita urusan dunia kita keangkat derajatnya, ya. Oleh karenanya mudah-mudahan ya wa jamaah rahimakumullah. Jadi kita kembali, awalnya kita ditanya, akhirnya juga kita ditanya. Nah ini menyingkap tentang masalah jangan lupa kacang dengan kulit. Pada dasarnya kita tidak dimiliki oleh Allah. Dalam bentuk praktek, apa yang kita lihat semua diperlihatkan.
Apa yang kita dengar semua didengarkan. Sebab ada juga orang matanya ada tapi dikasih duit dia nggak tahu. Ya, ada orang dikasih telinga tapi kita ngomong dia nggak dengar. Ya, berarti manusia la taksir wala taksis. Pada dasarnya makhluk manusia tidak punya taksir dan tidak punya taksis ya. Ikhwan jamaah rahimakumullah. Karena ini adalah malam tawakufan. Eloknya macam-macam ya, ada yang baca marhaban, ada yang baca ratib, ada yang baca tahlil ya. Karena di sini gak ada guru kita Ustaz Duduk Lukman Hakim, maka untuk penutup di dalam acara tawakufan ini nanti beliau yang memandu apakah baca tahlil, apakah baca ratib ya, kita makmum aja deh ya. Dari Habib dalam hal ini, selagi hayat masih di kandung badan, sehebat apapun diri kita, seperti apapun keadaan kita, kita harus ingat kita akan kembali ke akhirat. Kalau kita tidak punya momen yang kuat menyambungkan ruh kita kepada Rasulullah, nanti kita kejebak di alam dunia, saudara-saudara. Dunia memang penampakannya begini. Kita semua dibuat indah, kita semua dibuat manis, kita semua terkena sugesti duniawiyah. Ya, kalau kita sudah terjebak ke situ, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Tuhan hanya sebatas disebut doang. Sendal hilang teriak, ya Allah sendal saya kemana ini? Aneh bin ajaib. Urusan sendal tapi nyebutnya Allah. Ya. Uangnya hilang di kantong umpamanya. Padahal belum lama saya taruh di sini, kemana ya Allah, tega-tega tuh. Nyebutnya ya Allah lagi ya. Jatuh ke selandung ya Allah, ngegubrak ya Allah. Ada apa ini Pak? Jatuh itu ke selandung, nyebutnya ya Allah. Kalau nyebut ya Allah dalam keadaan lagi zikir kan pantas. Ya. Kebakaran ya Allah, kebakaran ya Allah. Nah, aneh ini aja ini. Tuh makanya jangan sampai kita terkategori orang yang latah ya. Nyebutnya benar ya Allah tapi kategorinya latah. Kalau orang latah ya tadi ya. Jadi mainan itu kalimat ya, bukan jadi sungguhan ya. Mudah-mudahan sekali lagi mari untuk menghadapi setelah kita memasuki bulan suci Ramadan ke depan, kita tekuni pengajian ilmu ini. Bukan berarti kita membatasi waktu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, bukan. Karena ini adalah pelajaran yang mau dijadikan sebagai kehidupan kita. Kalau istilah kata makanan pokok ya. Jangan sampai kita terabaikan, kemudian kita terdesak waktu yang akhirnya kita menjadi lupa dalam kegiatan belajar seperti ini. Sebab ya ketahuilah ya, kita lihat dah, nggak kurang-kurang Al-Mukarramah gede, Islamic Center gede, masjid-masjid di pinggir jalan pada gede, tapi untuk belajar pengetahuan seperti ilmu begini ini sedikit ya. Bukan mengecilkan ustadz kiai yang lain, jarang diajarkannya, jarang dibuka kalimat babnya. Yang ada apa? Ya udah sifatnya pengajian umum ya. Sifatnya pengajian itu juga bagus ya, daripada main gaple yang ngaji ibarat kata. Tapi secara nilai kebutuhan, mari kita operasi diri kita. Kita adakan ibarat kata apa? Bukan demonstrasi, bukan. Kalau demonstrasi lain lagi ya. Apa istilahnya? Merubah keadaan itu apa namanya? Bukan restorasi, ada lagi istilahnya itu ya. Reformasi. Kita reformasi akidah kita ya. Sebab kalau kita nggak mereformasi akidah kita, nanti akidah kita karatan. Yang namanya karatan sudah diamplas, sudah digosok, itu ada tapaknya itu. Bohong. Besi berkarat diamplas nggak ada tapaknya, bohong. Pasti ada tapak. Makanya mari kita adakan satu kegiatan waktu untuk mereformasi urusan akidah kita, supaya kita ketemu titik yang terang, jalannya memang ada relnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Perjalanan pengetahuan selama apa yang saya tuntun, saya bimbing selama perjalanan waktu yang kita ketemu, adakan kehilapan, kekurangan dari pribadi saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya ya. Wallahumma fiqil aqwamit thariq wa lakum minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Sekali lagi kita khususkan untuk para donatur mushola dan majelis taklim al-mustaghfirin yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk kegiatan takmir selama kita taklim di tempat ini. Mudah-mudahan jadi ladang amal, jadi ladang pahala, jadi wasilah segala niat hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mudah-mudahan jadi wasilah bisa berziarah ke Mekah dan juga Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasilah kalau sedang sakit sembuh dari sakitnya, jadi wasilah anak cucu keturunan yang soleh-solehah, jadi wasilah ibu dan bapaknya diangkat derajat dan kemuliaannya dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan segala urusannya juga digampangkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal barakah wassalamah wa syahata wa afiyat wa hasil muradana wa qdi hajatina wa yasir umurana wa yasir umur jamaah majelis ta'lim wa musalla al-mustaghfirin syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya ma'man kulli mahib. Yassir alaina kulla asir fatayassirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna hajatu jamaah musalla al-mustaghfirin ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Allahumma fina bihalalika haramik wa aghnina fi fadlika amman siwa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbik firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib As-Segaf bin Abdul Segaf yang telah memberi kajian tauhid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama pengurus mushola al-mustaghfirin mohon maaf bila ada kehilapan selama ini untuk memasuki bulan Ramadan. Atas nama pengurus mengucapkan mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila ada kehilapan selama ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.